Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI 1C Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum kita memasuki ke inti materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti lunak, baru, atau lembut. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik maupun sifat moral. Adapun beberapa contoh hadis riwayat yang dikemukakan oleh para sahabat. Di antaranya ada hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis At-Tirmizi, hadis riwayat Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Sebagaimana seperti bunyi hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah kita membahas tentang pengertian maupun contoh-contoh hadis, kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berdasarkan buku yang saya baca yang berjudul Metodologi Studi Islam, karya Dr. Andes Sujaimah Batubara MA dan kawan-kawan, bahwasanya fungsi hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hadis sebagai bayan tafsil, kedua hadis sebagai bayan taksih, ketiga hadis sebagai bayan takkid, keempat hadis sebagai bayan takkid, dan yang kelima ada hadis sebagai bayan tasyri'. Dari kelima komponen tersebut, saya akan menjelaskan dari poin yang pertama, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan tafsil. Yang dimaksud dengan bayan tafsil di sini adalah bahwa hadis itu menjelaskan atau memperinci ke mujmal Al-Quran. Arti mujmal itu sendiri yaitu suatu lafaz yang belum jelas dilalahnya atau masih bersifat umum dalam penunjukannya. Maka dari itu, dengan adanya hadis, diharapkan dapat diketahui dengan jelas maksud dan tujuan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Poin kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan taksih. Dalam hal ini, hadis bertindak sebagai penjelas tentang kekhususan ayat-ayat yang bersifat umum terhadap ayat-ayat Al-Quran. Poin ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan takhid, di mana posisi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan keadaan, sifat, dan syarat tertentu.
Poin keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan ta'kid. Hadis berfungsi sebagai penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Poin yang terakhir, fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan tasyri' adalah sebagai penjelas hadis Nabi yang mendefinisikan suatu ketetapan hukum secara independen yang tidak didapati dalam nas-nas Al-Quran secara tekstual. Alhamdulillah, telah selesai sudah saya memaparkan materi yang berjudul Fungsi Hadis terhadap Al-Quran. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah baik dari penyampaian maupun pengucapan yang masih kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.